Ini banyak orang salah paham. Sebelum dia hijrah, sebelum dia taubat, sebelum ikut pengajian badannya sehat. Setelah dia hijrah, setelah dia taubat, setelah dia ikut pengajian, mulailah sakit-sakitan. Akhirnya dia berpikir, bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat subuh ini semuanya insya Allah dapat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata Abdul Somad, Nabi menjamin, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disampaikan hadis ini, kebetulan orang yang sholat subuh itu pulang ditabrak mobil, mati di jalan. Lalu orang mengkritik ustadz. Kata ustadz, siapa yang sholat subuh berjamaah dijaga Allah. Itu buktinya yang sholat subuh tadi balik ditabrak mobil. Mana penjagaan Allah tuh mana? Katanya dijaga Allah. Inilah orang kalau otaknya sungsang. Dipahaminya bahwa dijaga Allah itu badannya sehat. Jadi kalau sakit tak dijaga Allah rupanya. Islam datang meluruskan cara pandang kita. Dulu orang menganggap kalau sakit itu berarti dikutuk Allah. Setelah Islam datang diberikan cara pandang yang benar. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, demam, gundah gulana, susah hati, duri menusuk tapak kaki. Cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa orang. Jadi Islam itu datang setelah orang masuk Islam, bukan berarti dia tak pernah sakit. Setelah orang masuk Islam, bukan berarti dia tak pernah rugi, bisnisnya untung terus. Setelah masuk Islam, bukan berarti anaknya tak mati, suaminya tak meninggal, istrinya tak sakit. Islam datang meluruskan cara pandang kita yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat. Dalam Islam sakit adalah 3. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridha, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam datang, ini banyak orang salah paham. Sebelum dia hijrah, sebelum dia taubat, sebelum ikut pengajian badannya sehat. Setelah dia hijrah, setelah dia taubat, setelah dia ikut pengajian, mulailah sakit-sakitan. Akhirnya dia berpikir, dulu aku sebelum pengajian tak ada sakit, setelah pengajian ini datang sakit. Jadi kalau begitu baguslah berhenti pengajian. Ini kan cara pandang yang salah. Cara pandang yang salah berawal dari cara pikir yang salah. Cara pikir yang salah berawal dari pemahaman yang salah. Kalau sudah salah paham, salah bicara, salah melihat, salah memandang, salah berkata, salah berbuat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah pemahaman yang benar. Datang seorang perempuan membawa anaknya, dijumpakannya ke Nabi SAW. Doakan anakku ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi mendoakannya? 2. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. 2 doa Nabi untuk anak kecil. Faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman agama yang benar. Ada orang yang dalam ilmu agamanya tapi pemahamannya tak benar. Ada orang yang tak paham ilmu agama dan tak paham sama sekali. Makanya kata Allah, kata Rasulullah SAW, dapat wahyu dari Allah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau orang itu mau dibaikkan Allah, mau dijadikan Allah dia baik,
didalamkannya pahaman ilmu agama yang benar. Agama dipahami dengan benar. Agama bukan untuk mencari pembenaran atas segala kesalahan-kesalahan kita. Dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa, yang melangkahkan kaki dia, yang mengayunkan tangan dia, yang buat dosa dia, dengan penuh kesadaran. Tapi pas ditanya, kenapa kau buat ini? Ini udah takdir Allah. Orang seperti ini pernah hidup pada zaman Umar bin Khattab. Tangkap, kata Umar. Ketika ditangkap ditanya, kenapa kau mabuk? Kenapa kau minum khamar? Apa jawab dia? Takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, hukum dia dicambuk 80 kali. Orang yang minum khamar, orang yang sakau, orang yang pakai narkoba, orang yang mabuk, dicambuk 80 kali. Setelah dicambuk 80 kali, tambah lagi, kata Umar. Lalu kemudian dia bertanya, minum khamar kan hukumannya 80 kali, kenapa ditambah? 80 kali hukuman minum khamar, tambahannya itu adalah karena kau bicara takdir tanpa ilmu yang benar. Takdir ada dua pilihan. Yang pertama kita bisa memilih, yang kedua kita tak bisa memilih. Lahir di Sumatera Utara, menjadi orang Batak, orang Karo, orang Mandailing, orang Jawa, orang Melayu, itu bukan pilihan. Karena dulu malaikat tak pernah mengasih kita pilihan. Kau mau lahir di mana? Kau mau jadi orang apa? Maka kita tak boleh ejek orang karena sukunya. Kenapa? Karena orang tak pernah memilih suku. Suku yang bisa dipilih cuma suku bunga aja. Tapi menjadi orang yang sholat subuh, pilihan. Subuh ini pilihan. Mau sholat subuh atau tidak sholat subuh, itu pilihan berada di tangan kita. Dari tadi malam kita sudah bisa memilih. Dengan cara apa? Hidupkan jam waker. Wake, bangun. Waker, jam yang bisa membangunkan. Di setel jam dinding, di setel jam tangan, di setel jam handphone. 3 jam udah di setel, tak juga terbangun. Takdir. Kenapa kau tak terbangun? Takdir, Pak Ustaz. Udah kau hidupkan jam waker? Udah. Kau tidur jam berapa? Jam 3.30. Iya, tak terbangun lah. Itu pun juga bagian dari usaha. Tidurnya cepat, jam 10, jam 11 paling lama. 12, 1, 2, 3, 4. Usahakan bangun 1 jam sebelum azan subuh. Kenapa 1 jam, Pak Ustaz? Katanya waktu yang paling afdol itu jam 2. Nabi bangun jam 2 karena tidurnya sesudah Isya. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Makruh hukumnya cerita setelah sholat Isya. Habis sholat Isya tidur langsung. Orang sekarang payah tidur cepat. Kenapa? Karena sesudah Isya itulah drakor keluar. Setelah Isya itulah box office muncul. Setelah Isya itu pula lah Manchester United, Liverpool dan Bapak Ibu yang tahu itu. Maka setelah Isya orang tak tidur. Jadi kalau begitu bagaimana? Kita setel jangan sampai tidak bangun sama sekali. Seminim-minimnya sejam sebelum azan subuh terbangun. Saya yakin dan percaya ada di antara bapak ibu masih tetap istiqomah bangun jam 2, jam 3. Malam itu dibagi 3. Malam dibagi 3. Bagaimana cara membaginya, Pak Ustadz? Hitungannya setelah Isya. Jadi kalau Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Malam dibagi 3, 9 jam dibagi 3. Waktu yang paling afdal sepertiga malam. Ustadz ceramah menyampaikan ke kita waktu yang paling afdal, waktu mustajab doa, waktu tahajud, sepertiga malam. Yang mana sepertiga malam itu? 8 sholat Isya, 5 sholat subuh. Maka antara jam 8 ke jam 5, 9 jam dibagi 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 12, 1, 2. Inilah yang dimaksud dengan sepertiga malam. 3, 2, 3, 4,
itulah waktu yang terakhir. Tak dapat di waktu yang sepertiga, maka di waktu yang terakhir pun tak apa-apa. Tapi jangan sampai tak dapat sama sekali.